Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga hari ini masih sehat, masih kuat, masih bisa eksis aktivitas seperti biasa dalam rangka Sematren Ramadan virtual. Salawat serta salam terlimpah curahkan ke pangkuan baginda Rasul yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabiin, tabiat, dan sampai syafaat kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang berbahagia, yang Bapak sayangi, Bapak banggakan. Alhamdulillah, untuk tema pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang Pancasila di mata pelajar. Pancasila adalah sebuah dasar negara, sebuah ideologi, sebuah kepribadian bangsa Indonesia tercinta. Tentu tidak asing lagi bagi telinga kita semuanya, rakyat Indonesia telah sepakat dan yakin bahwa memang betul Pancasila telah final, telah finish, tidak ada lagi rombak-rombak atau edit-mengedit. 5 butir yang terkandung dalam Pancasila telah kita pakai dan tidak akan pernah diubah untuk selama-lamanya sampai akhir hayat di kandung badan. Kenapa demikian? Karena memang secara penafsiran beberapa ahli ilmuwan di bidang ahli bahasa, juga di bidang agama, dari kelima poin tersebut memang mewakili ketercapaian kemakmuran rakyat dalam suatu negara, khususnya di Indonesia. Kita lihat secara bahasa terdapat 2 suku kata yaitu panca dan sila. Bahasa Sanskerta, panca artinya adalah 5, sila adalah dasar. Berarti Pancasila adalah 5 dasar. Berarti 5 pondasi kokoh, 5 dasar. Kemudian 5 poin tersebut dulu disusun oleh tim PPUPKI sebelum kemerdekaan Indonesia atau Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari beberapa tokoh, dari mulai Pak Soekarno sampai kepada di sana ada Haji Agus Salim dan ada Wahid Hasyim. Perlu ketahui dari beberapa tokoh, 9 tokoh diantaranya ataupun 8 tokoh pada beberapa kali persidangan telah dicetuskan dan disepakati bahwasanya dari berbagai macam masukan, sudut pandang dan ideologi tercetuslah sebuah butir Pancasila yang 5 ini. Kemudian biografi dari beberapa tokoh diantaranya banyak sekali tokoh-tokoh yang berasal dari tokoh bangsawan, tokoh kenegaraan, juga tak luput dari tokoh agama. Bil khusus di sini agama Islam, yakni putra pertama dari 15 bersaudara dari Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Wahid Hasyim, atau ayah daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Wahid Hasyim adalah seorang tokoh muda pada masa itu yang mampu dan mau bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pemikiran-pemikirannya yang sangat brilian. Terbukti meskipun latar belakang pendidikan berbasis pesantren keagamaan, tetapi ternyata beliau mampu eksis menyongsong kemerdekaan Indonesia pada zaman itu bersama tokoh-tokoh elit tertinggi seperti Pak Soekarno, Muhammad Yamin, dan Bung Hatta. Juga di sana ada Haji Agus Salim, tokoh dari Sumatera Barat, juga termasuk tokoh yang berpengaruh. Di samping beliau juga tokoh yang sederhana, juga memiliki wawasan keagamaan yang sangat kuat. Ini menandakan bahwasanya Pancasila memang disusun, dibentuk oleh orang-orang yang beragama, bukan hanya bernegara, tetapi jelas-jelas ada personil orang-orang yang memiliki agama yang dasar yang kuat. Silsilah nasabnya juga jelas, sambungnya kalau Wahid Hasyim kepada Joko Tingkir, ya. Jadi memang bukan orang-orang sembarangan dari golongan darah biru seperti itu mungkin boleh dikatakan. Kemudian selaku pelajar kita pun harus tahu bahwasanya dalam sejarah tidak ada istilahnya dalam penyusunan naskah Pancasila
ada pemilihan kelompok-kelompok tertentu atau ras atau bangsa ataupun suku bangsa tertentu, tapi mewakili seluruhnya kompleks sesuai dengan semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Dirasa Indonesia memang negara yang paling bijaksana dalam menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dasar negara. Kita berasal dari beberapa ribu suku bangsa, ras, agama juga banyak, tetapi semuanya bersatu dalam genggaman Bhinneka Tunggal Ika untuk memerdekakan Indonesia pada zaman dulu kala. Para pahlawan-pahlawan, para pejuang syuhada di sana. Luar biasa. Bisa dibayangkan ketika kemerdekaan hanya diakui oleh beberapa golongan agama ataupun ras tertentu, ya mungkin tidak ada yang namanya Indonesia di sini. Ya mungkin nanti mendirikan negara masing-masing. Tetapi alhamdulillah berkat perjuangan tokoh-tokoh pendahulu kita, tokoh kenegaraan, tokoh keagamaan, mampu mempersatukan itu semua sehingga elemen masyarakat dari ujung sampai ujung bersatu untuk kemerdekaan Indonesia dan memegang teguh kehormatan bendera merah putih. Ada yang mengatakan rawe-rawe rantas malang-malang putung tidak akan mundur sebelum menang, meskipun darah bertetesan di medan perang. Luar biasa jihad. Kita selaku pelajar yang menikmati kemerdekaan ini tentu tidak boleh serta-merta harus enak, apalagi tidak memperhatikan sejarah masa lalu. Kita harus bangga terhadap para pahlawan yang telah gugur, memiliki jiwa patriot yang kesatria, juga religius. Kemudian dari semua itu kita harus bisa memahami beberapa fungsi-fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai keyakinan, sebagai pola pemikiran, pemahaman negara Indonesia, sebagai jati diri bangsa, sebagai modal dasar utama bangsa. Ya, harus bangga. Tidak boleh ada anak-anak tingkat SMK, khusus di SMK Ma'arif NU Banjar, yang berniat merubah atau mengedit ataupun mereparasi naskah daripada Pancasila. Sudah final ini, sudah finish, tidak ada lagi edit mengedit, tidak lagi rombak merombak. Karena sudah sangat bijaksana dan sangat terbaik daripada pemilihan kalimat-kalimat yang terbaik. Ketika dihubungkan dengan beberapa dalil, untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jelas dalil yang ada hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, hanya tunggal, Allah itu satu. Kemudian dalil lain pun ada dari surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tidak lagi Tuhan, tidak lagi puji, semua puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam ini. Dalam kesempatan lain juga ada pada surat Saba ayat 1. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang langit dan apa yang di bumi, dan baginya pula segala puji di akhirat, dan Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalil yang berkaitan tentang sila yang kedua di antaranya ada surat Atin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga pada surat Al-Hujurat ayat 11, dilarangnya kita mengolok-olok satu sama lain karena boleh jadi yang diolok-olok adalah yang lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Dengan kata lain, siapa tahu yang mengejek adalah yang paling jelek daripada yang diejek. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita saling mengolok-olok, menghujat, caci maki, menyebar kebencian kepada orang lain. Karena siapa tahu yang dibenci, yang dicemoohkan itu adalah orang yang lebih baik daripada kita. Jadi harus husnudon kepada semua orang, terlebih kepada diri sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalil yang bersangkutan terkait
Sila ketiga, ya ayyuhal insanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga menjadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sila yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalil yang ada hubungannya dengan poin keempat tersebut ialah surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah di majelis, maka lapangkanlah karena Allah. Niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Lapang di sini artinya adalah membuka diri, kemudian tidak menjadikan sebuah dendam dan sebagainya. Jadi harus sangat-sangat menerima keputusan bersama dalam sebuah majelis musyawarah ataupun yang lainnya, perkumpulan diskusi. Tidak boleh ada istilahnya iri dengki, hasud dan sebagainya, tapi harus berlapang dada, menerima apa adanya terkait kritikan, saran ataupun masukan dari orang lain. Karena insya Allah ketika kita berlapang dada, menerima dengan ikhlas, maka Allah pun akan memberikan kemudahan setelah itu. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalil yang relevan terhadap sila yang kelima ialah surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan karena Allah. Ketika engkau menjadi saksi harus dengan adil. Itu perintah Allah untuk keadilan. Jadi kita harus berbuat adil kepada siapapun, terlebih ketika ada hal-hal yang sifatnya menyangkut paut untuk kesejahteraan rakyat, khusus bagi para pemimpin elit politik di negeri ini harus berbuat adil, tidak tebang pilih. Selaku pelajar harus berbangga hati, harus percaya diri terkait ideologi bangsa Pancasila ini, karena insya Allah hanya ada satu di dunia ini yang memiliki pedoman hidup dasar negara berupa Pancasila. Karena memang ketika kita semua sebagai generasi penerus bangsa berpedoman teguh kepada prinsip-prinsip Pancasila, tidak perlu kita mendirikan hukum berbasis hukum Islam murni seperti di Timur Tengah, di Arab Saudi, karena memang kita dasarnya adalah heterogen, banyak suku bangsa, banyak budaya, banyak adat istiadat. Jadi tidak perlu demikian pun, insya Allah ini sebuah kemaslahatan. Semua dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum, terlebih oleh Pancasila. Mudah-mudahan anak-anakku SMK Maarif NU Banjar bisa mengaplikasikan poin-poin butir-butir Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kelak ketika kita menjadi penerus bangsa ini bisa benar-benar berlaku adil dan bisa tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat bersama. Tanggung jawab ada di genggaman para pemuda-pemudi generasi sekarang untuk beberapa tahun yang akan datang. Semangat, tanggung jawab, disiplin, jujur, dan tentu selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk materi pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran adalah hak Allah, kesalahan dari Bapak pribadi. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.